Abu Bakar itu sebenarnya Nabi SAW ada dua kelompok muncul pada saat itu. 3 kelompok malah sekaligus. Yang pertama penolak pembayar zakat. Mengaku muslim tapi mereka mengatakan sudah Rasulullah sudah meninggal. Nggak ada lagi zakat. Zakat kami cuma berikan kepada Nabi. Nabi meninggal nggak usah bayar zakat. Berarti rukun Islam yang ketiga mau dihapus sama mereka. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka masuk Islam awalnya di akhir hidup Nabi SAW dengan tujuan ya mereka hanya sekedar takut saja secara politik. Karena umat Islam sudah menguasai Jazirah Arab. Mereka Muslim imannya banyak yang murtad. Kelompok ketiga munculnya Nabi palsu, Musailam al-Kadzdzab dan Aswad al-Unsi. 3 kelompok besar di Jazirah Arab yang muncul. Waktu itu kekuatan umat Islam tidak lebih daripada 20 sampai 25 ribu pasukan. Semua yang produktif, prajurit yang produktif. Sisanya orang tua sama anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Abu Bakar langsung membentuk pasukan di awal khilafahnya beliau. Lalu kemudian mengutus untuk menyelesaikan 3 perkara ini. Sampai Umar saja yang sangat tegas. Umar sampai mengatakan, ya Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penasehat. Ya Abu Bakar, kenapa kita nggak kirim saja da'i ke sana? Ceramain mereka. Dakwai mungkin mereka sadar. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, saya pasti akan memerangi demi Allah seseorang yang tadinya membayarkan zakat ke masa Nabi SAW walaupun dengan tali kekangan kuda atau ikatan atau seekor domba yang pernah dibayar kepada Nabi SAW lalu mereka berhentikan. Lalu keluar pasukan tersebut. Waktu keluar pasukan, seluruh kekuatan laki-laki keluar. Tertinggal saja di Madinah itu beberapa orang tua kebanyakan dan wanita. Yang tinggal di sana Abu Bakar sama Umar sebagai khalifah dan wakilnya. Kemudian juga beberapa sahabat yang memang disuruh oleh Abu Bakar mengurus Baitul Mal, mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan kaum muslimin. Waktu itu sempat muslimin khawatir jangan sampai Madinah diserang. Ini kosong, gak ada pasukan. Tapi ternyata dengan niat yang tulus untuk membela Islam, membela agama Allah SWT ini yang terjadi justru musuh-musuh di luar sana berpikir gak mungkin Madinah kosong. Gak mungkin Raja Muslim mengutus pasukannya sementara membiarkan kandang dia sendiri Madinah itu kosong. Maka dengan itu mereka khawatir menyerang Madinah dan akhirnya Allah berikan kemenangan di tangan Abu Bakar. Dan ulama mengatakan jasa Abu Bakar yang luar biasa di masa hidupnya walaupun cuma 2 tahun dia telah menyelesaikan 3 perkara besar ini. Perkara pertama adalah semua penolak zakat diperangi dan harus tunduk kepada hukum Allah dan rukun Islam tidak jadi dihapus oleh mereka. Orang-orang yang murtad diperangi. Itu juga dengan para nabi-nabi palsu semuanya diperangi akhirnya 2 orang ini Aswad al-Unsi dan Musailam al-Kadzdzab meninggal di masa dia. Di zaman Umar juga begitu. Di zaman Umar tidak ada satupun orang non-muslim yang berani mengganggu umat Islam. Mengganggu saja nggak mungkin. Mereka segan. Zaman Uthman, zaman Ali, semua begitu.